Ada sebuah data yang lumayan bikin nyesek dari para peneliti di Universitas Northwestern dan Illinois. Mereka nemuin fakta kalau hampir 90% orang dewasa punya setidaknya satu penyesalan besar dalam hidup yang terus mereka bawa sampai tua. Well, angka itu nggak bohong. Survei lain dari ZT bahkan lebih spesifik lagi. Sekitar 82% profesional mengaku menyesal setidaknya satu keputusan karier yang mereka ambil cuma gara-gara emosi sesaat atau tekanan waktu. Kalau dipikir-pikir, kita ini sebenarnya adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita buat tiap harinya. Yang katanya jumlahnya bisa sampai 35.000 keputusan per hari. Tapi anehnya, meski sesering itu kita milih, kita masih sering banget kejebak di pilihan yang salah. Entah itu chat ke mantan, atau impulsif beli barang mahal yang ujung-ujungnya cuma jadi pajangan berdebu di pojok kamar. Masalahnya bukan karena kita bodoh, tapi karena kita seringkali jadi budak dari emosi yang durasinya cuma seumur jagung, padahal dampaknya bisa berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Nah, di dunia yang serba cepat ini, kemampuan buat berhenti sejenak itu jadi barang mewah. Tapi ada satu teknik yang sebenarnya sederhana banget, tapi ampuh buat bikin kita jadi penguasa atas keputusan kita sendiri. Namanya aturan 10-10-10. Ini soal cara kita memproyeksikan diri ke masa depan supaya nggak terjebak di lubang yang sama berkali-kali. Jadi, apa sih sebenarnya aturan 10-10-10 ini? Gini loh, setiap kali kalian dihadapkan pada pilihan yang bikin galau atau emosional, kalian harus tanya ke diri sendiri. 3 pertanyaan krusial. Apa konsekuensi dari keputusan ini dalam 10 menit ke depan, 10 bulan ke depan, dan 10 tahun ke depan? Suzy Welch, seorang jurnalis bisnis dan penulis, yang mengenalkan konsep ini. Dia menyadari kalau banyak orang sukses itu bukan berarti mereka nggak punya emosi, tapi mereka punya sistem buat menjarakan diri dari emosi itu. Nah, kalian tahu nggak kenapa emosi itu berbahaya buat pengambilan keputusan? Di dalam otak kita, ada bagian yang namanya amigdala, si pusat emosi. Pas kita lagi marah, jatuh cinta, atau takut, amigdala ini bakal membajak otak bagian depan kita, prefrontal cortex, yang fungsinya buat mikir logis. Hasilnya, keputusan kita jadi sangat impulsif. Aturan 10-10-10 ini fungsinya kayak rem tangan buat amigdala, biar si logika bisa ambil alih kemudi lagi. Terus kalau cuma buat milih menu makan siang, apa perlu pakai aturan 10-10-10 juga? Jawabannya, ya nggak usah juga sih. Kalau tiap hal kecil dipikirin sampai 10 tahun ke depan, yang ada kalian malah burn out. Teknik ini paling sakti kalau dipakai buat keputusan yang melibatkan perasaan atau punya risiko tinggi. Misalnya, kalian lagi berantem sama pasangan dan pengen banget ngucapin kata-kata kasar buat membalas sakit hati. Coba pakai aturannya. Dalam 10 menit, mungkin kalian ngerasa menang karena bisa puas marah-marah. Tapi dalam 10 bulan, mungkin hubungan kalian jadi retak atau penuh luka yang gak sembuh-sembuh. Dan dalam 10 tahun, mungkin kalian bakal menyesal kenapa dulu begitu kekanak-kanakan sampai kehilangan orang yang berharga. Nah, pas kalian melihat pola itu, biasanya keinginan buat marah-marah tadi langsung luntur. Karena kalian sadar, kemenangan 10 menit itu harganya terlalu mahal buat dibayar di masa depan. Nah, ngomong-ngomong soal keputusan, kalian sendiri pernah punya pengalaman pengambilan keputusan yang sampai sekarang masih membekas nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku pengen baca cerita-cerita kalian. Lanjut lagi ke pertanyaan yang mungkin bikin kalian skeptis. Gimana kalau aku beneran nggak tahu apa yang bakal terjadi dalam 10 tahun ke depan? Kan masa depan nggak ada yang tahu. Ini poin yang bagus banget. Kita memang bukan peramal. Poin dari aturan ini bukan buat memprediksi masa depan secara akurat sampai ke detailnya, tapi buat mengubah perspektif. Saat kalian dipaksa mikir soal 10 tahun, otak kalian otomatis bakal mencari nilai-nilai dasar kalian atau core value. Kalian bakal mikir, apakah keputusan ini mendukung versi diriku yang aku inginkan di masa depan? Terus, gimana kalau setelah pakai aturan ini, aku malah jadi nggak berani ambil risiko? Justru kebalikannya. Aturan 10-10-10 ini seringkali malah bikin kita jadi lebih berani ambil risiko yang tepat. Misalnya,
Kalian pengen resign buat bangun bisnis sendiri, tapi takut. Dalam 10 menit, mungkin kalian cemas. Dalam 10 bulan, mungkin kalian lagi berjuang keras bangun pondasi. Tapi dalam 10 tahun, mungkin kalian bakal menyesal banget kalau nggak pernah mencoba. Sementara orang lain sudah sukses di bidang itu. Jadi, teknik ini bukan buat bikin kalian jadi penakut, tapi buat bikin kalian jadi pemberani yang punya rencana. Biar aturan ini tidak hanya sekedar teori, kalian harus lakukan 3 langkah praktis ini. Pertama, sadari emosi kalian. Sadari kalau kalian lagi dalam kondisi stabil. Jangan ambil keputusan apapun di momen ini. Jika emosi atau nafsu masih menguasai, apalagi pas jantung lagi berdegup kencang atau muka memerah karena emosi, itu tandanya amigdala lagi berkuasa. Kedua, visualisasi 3 garis waktu. Ambil kertas atau buka catatan di HP. Tulis secara jujur apa dampaknya di tiap durasi waktu itu. Mulai dari 10 menit, 10 bulan, dan 10 tahun. Jangan cuma dipikir, tapi ditulis. Dengan menulis, kalian memindahkan beban dari dalam kepala keluar, sehingga kalian bisa melihatnya secara objektif. Ketiga, ambil keputusan berdasarkan durasi terlama. Kalau hasil di 10 menit itu kontradiksi sama hasil di 10 tahun, maka selalu menangkan yang 10 tahun. Kenapa? Karena kita hidup buat jangka panjang, bukan cuma buat kepuasan instan. Banyak orang merasa hidupnya berantakan bukan karena mereka kurang beruntung, tapi karena mereka adalah kumpulan dari keputusan-keputusan kecil yang salah sasaran. Mereka lebih milih kenyamanan 10 menit daripada pertumbuhan 10 tahun. Padahal kuncinya cuma satu, kemampuan buat menunda kesenangan sesaat demi kebahagiaan yang lebih awet. Well, pada akhirnya, hidup itu adalah seri dari pilihan-pilihan kita. Kita nggak bisa ngatur apa yang terjadi sama kita. Tapi kita punya kendali penuh buat nentuin gimana kita meresponsnya. Pakai aturan 10-10-10 ini bukan berarti kalian bakal jadi manusia sempurna yang nggak pernah salah. Tapi setidaknya kalian jadi manusia yang lebih sadar. Mungkin mulai besok, pas kalian lagi dihadapkan sama pilihan yang berat, kalian bakal mulai bertanya pada diri kalian sendiri di masa depan. Jangan kaget kalau diri kalian di 10 tahun mendatang punya jawaban yang jauh lebih bijak daripada kalian yang sekarang. Fokus pada gambaran besarnya, hargai prosesnya, dan biarkan keputusan kalian mencerminkan siapa kalian sebenarnya. Keputusan terbaik adalah keputusan yang bikin kita bangga saat menoleh ke belakang 10 tahun dari sekarang.